Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan tentunya selalu dimudahkan dalam segala hal ataupun urusan kita. Amin. Sore hari ini kita mau tanam cabai bersama Mas Bejo Sobo sing ganteng dhewe. Ndak enek liyane iki. Pasti. Begini ya Mas Bejo caranya tanam Mas Bejo. Nah, ini kebetulan sudah beberapa minggu yang lalu kita sudah memberi pupuk di tanah yang sudah kita cangkuli seperti ini. Jadi Ya, kemungkinan untuk zat asamnya sendiri sudah agak turun, kurang. Ya, sudah kurang Mas Bejo. kita Dan sudah buat tanggulan seperti ini dan juga ini sudah menghijau untuk pupuknya sendiri begitu. Nanti kemungkinan kalau sudah tumbuh dengan bagus, mungkin kita juga akan membuatkan guletan seperti itu. Jadi parit-parit Mas Bejo mungkin ya, untuk airnya sendiri biar biar lancar. ada air tersendiri begitu. Jadi tidak mengendap di Tanaman. cabai ini begitu. Tadi ada yang komen di tempat Mas Petro, Mas Bejo, Gimana? bilangnya kalau mau tanam dikasih pupuk dulu Ini begitu. sudah dikasih pupuk ya. Nah, ini pupuknya ya Mas Bejo ya. Ini sudah kita kasih pupuk. Kita kasih pupuk mungkin sudah 2 minggu yang lalu Mas Bejo ya. Nah. Belum ada ding. 1 Ya, mingguan yang lalu mingguan. mungkin. Dan ini bibitnya yang sudah kita cabut dari tempat penyamaian. Memang seperti ini kah Mas Bejo kalau di Wonosobo cara tanam? Kalau di Wonosobo sendiri sih ya kurang lebih seperti ini saja, cuman untuk pengolahan tanahnya sendiri agak berbeda sih. Kalau di sini masih secara tradisional ya begitu. Iya. Jadi Karena kalau sebagian juga banyak juga yang sudah mengolahnya seperti kayak di Jawa, kita buatkan guletan ataupun kita cangkuli sebagus mungkin dulu. Ada sudah seperti itu saya cuma lihat. di beberapa tempat aja Mas Bejo ya. Iya. Karena kalau lahan yang baru dibuka ini, kalau kita bikin gulutan terlalu rekoso Mas Bejo kalau manual ya. Iya, terus terang dari kita tidak kuat untuk tenaganya ya. Sedangkan kita membuka seperti ini saja membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Ini kurang lebih sudah 1 bulanan lebih kita mempunyai progres di lahan pinjam pakai. Dan tentunya untuk hal seperti ini bagi saya sudah tidak asing lagi. Soalnya dulunya saya memang memang petani dengan bapak saya. Di Jawa memang profesinya orang tua bertani Mas Bejo ya. Bertani ya. Biasanya tanam apa aja Mas Bejo di Wonosobo? Kalau untuk yang di Wonosobo sendiri yang paling menjanjikan ini adalah cabai. Ya. Namun kadang-kalanya juga kubis itu bagus juga untuk penjualannya. Ya kalau pas lagi beruntung begitu. Karena di sana tempatnya dingin Mas Bejo ya. Iya betul. Namun kalau untuk sayuran sendiri dari daerah Wonosobo sendiri tidak menentu untuk harganya sendiri. Bahkan ya Mungkin ada kalanya harganya mahal, ya ada kalanya juga harganya ya yang murah. kadang kalanya ini kalau harga mahal barangnya tidak ada begitu. Ya susah-susah gampang lah jadi petani. Nah, Mas Bejo hadap ke sana kayaknya Mas Bejo, biar enggak silau. Begini yang enggak silo kayaknya. Iya, begini emang. Berapa Mas Bejo tanamnya? Satu-satu Ini kah? ada yang 2, ada yang 3. Nanti tidak kehabisan makanan lah Mas Bejo. Tidak. Ini kan untuk mungkin saya perlu jelaskan ya. Bahwasanya kalau untuk tanaman akar serabut ini bisa dia untuk sama-sama. Kita bisa mengambil contoh dari tanaman yang berakar serabut, yaitu adalah padi. Padi itu juga bertanaman yang akar berserabut. Baru nanamnya enggak cuma satu ya Mas Dia Bejo. tidak cukup satu, kadang-kalanya sampai 10. Untuk 10. satu Ya, satu itu. satu tempat itu. Ya, tapi untuk pertumbuhannya juga mungkin teman-teman sering lihat untuk tanaman padi begitu ya. Pertumbuhannya Itu sangat sama-sama sama. Iya. Sama-sama
Dan saya beriringan kenapa harus menanam ada yang 2 ada yang 3, jadi saya mengantisipasi apabila ada satu yang mati masih ada satu lagi, jadi kita tidak perlu menyulami ataupun nanjang Nah, tonjo. ya seperti itu. Dan ini untuk apa, kenapa kalau seandainya ini Mas Petro ya, seandainya Allah memberi memang pertumbuhan tanaman ini bagus, ini jaraknya aja Mas Petro bisa lihat ataupun teman-teman bisa lihat, ini jaraknya sangat longgar sekali, 80 kali 1 meter Mas Bejo. Ya. Dan kalau di Jawa sendiri jaraknya itu sangat mepet. Mungkin di tempat-tempat tertentu ada petani ada selanya, ada itu berapa gulatan, itu mungkin bisa dibilang 20 gulatan, ada parit segini memang untuk air sendiri. Kalau di Jawa sendiri memang yang sering saya dapati memang apa ya, memang sudah dekat Mas Bejo jarak tanamnya apa gimana? dekat memang sudah tersusun begitu ya. Namun apabila nanti ini tumbuh dengan bagus pun, kalau di Jawa begitu, itu untuk perawatannya tidak susah kok, meskipun bergerombol begitu. Mungkin rimbun ya. Itu tidak susah, cara penyemprotan untuk pemupukan. Kenapa saya bilang seperti itu, karena saya juga memang langsung terjun waktu itu dulu. Namun untuk mungkin jarak tanamnya yang untuk jalan agak lebar mungkin Mas Bejo ya? Tidak juga? Tidak juga Mas Petro, seginilah mungkin. Itu sekitar ini 60 cm. 60 itu kalau ada, baru yang deretan ke sini paling segini 30 cm. Iya kalau ada itu loh gitu. Namun untuk perawatan sendiri tidak susah begitu. Enggak Mas Bejo apa? Samar rantingnya patah-patah kalau waktu penyemprotan, pemanenan tidak, mungkin tidak. Aman saja ya? Aman saja, aman. Kalau gitu mungkin ini nanti bisa Mas Bejo ya? Ini boleh dirapatkan, sayang sekali Mas Petro kalau terlalu longgar jaraknya ini. Dikasih satu lagi di tengah sini mungkin? Boleh nanti mungkin tunggu tumbuh lagi, boleh kita tanam lagi begitu ya. Soalnya kenapa saya bisa menceritakan namun tidak ada bukti. Untuk terjun di bidang YouTube ini saya mungkin baru 1 tahun lebih aja untuk sampai sekarang begitu. Dan memang kok Mas Bejo begitu banyak mengetahui untuk pertanaman sendiri kayak di Wonosobo. Terus bagaimana dengan pendidikan? Mohon maaf ya, kalau untuk pendidikan sendiri saya memang tidak sekolah. Saya sekolah sampai kelas 4 saya berhenti. Kelas 4? Kelas 4 SD. Soalnya tahun berapa itu mungkin kedua orang tua saya ini memang sangat susah sekali untuk mencari ekonomi ataupun rezeki ya begitu. Jadi bapak saya sambil juga bertani, sambil juga bekerja mungkin. Ya bekerja juga, ya kadang kalanya memberi makan kambing begitu. Dan bapak saya di situ mengalami kesulitan untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Bapak saya memutuskan untuk merantau namun tidak jauh dari kota saya, mungkin jaraknya mungkin kurang lebih 2 jam saja sampai sih. Namun kalau untuk di tahun-tahun seperti itu kendaraan sendiri masih sangat sulit, masih jarang Mas Bejo. Masih jarang. Lalu kita mau komunikasi pun masih susah. Dan kenapa saya memutuskan tidak sekolah, jadi saya harus memberi pakan kambing. Habis itu saya terjun di dunia pertanian, saya mengikut jejak-jejak bapak saya begitu ya. Jadi sedikit banyaknya saya agak tahu begitu. Bukan berarti saya hanya berbicara omong kosong, namun saya dulu sudah pernah saya membuktikan seperti itu. Sudah pernah mengalami begitu Mas Bejo ya? Betul sekali. Mengalami terjun langsung di dunia pertanian. Betul. Membantu orang tua. Iya. Berarti di usia yang masih anak-anak Mas Bejo memang sudah membantu orang tua ya Mas Bejo ya? Iya. Untuk meringankan pekerjaan ya sehari-hari ya. Dulu memang saya untuk aktivitas dulu sendiri ini
lumayan kayak orang dewasa sih sebetulnya. Heeh. Dulu pernah jadi cerita ini ya, Heeh, nggak nggak apa-apa apa-apa Mas mungkin Bejo, ya. nggak apa-apa. Jadi kita kan kadang-kalanya bekerja harian, ngikut orang itu bayarannya jam waktu itu masih 5.000 6.000 itu setengah hari. Tahun berapa Mas Bejo itu? Kalau untuk tahunnya sendiri saya sudah tidak ingat ya. Soalnya itu kalau tahun-tahun segitu sehabis saya keluar dari sekolah itu Mas Bejo kelas 4 SD itu tahun 2004. kurang lebih Mas Petro, kurang lebih tahun segitu. Habis Karena itu, kita seumuran kan Mas Bejo. ya habis itu kita memberi pakan kayak kambing begitu ya. Itu ternaknya apa aja Mas Bejo? Saya kambing aja sih waktu itu sama bukan berternak ya, cuman kita ini iseng-iseng, namanya kita bertani, sebagaimana mungkin kita agar tidak susah dengan pupuk, kita coba merawat kambing itu supaya dia bisa menciptakan pupuk juga seperti itu dari hasil rumput kita yang kita kumpulkan. Jadi untuk pupuk. Jadi untuk dulu ini bekerja setengah hari ini bayaran 5.000, habis bekerja ini sambil pulang saya sambil mencari rumput juga begitu. Ya. Mencari rumput untuk ternaknya itu Mas Bejo. Ya untuk pendidikan sendiri saya tidak ada. Sama Mas Bejo kalau pendidikan. Tidak ada. Petro pun gimana ya? Cuman Ya bukan tamatan berarti SD. Bukan berarti kami ini tidak pengen berprestasi lebih tinggi. Namun kadang-kalanya dari keadaan kami ini tidak memungkinkan. Jadi kadang-kalanya kita jadi patah di tengah jalan seperti itu. Namun apabila saudara-saudara kita yang ada di sana yang mungkin ada biaya untuk sekolah itu monggo lebih bagus berpendidikan yang tinggi kalaupun ada rezeki ya. Jadi karena memang sangat penting Mas Bejo ya, pendidikan itu di dunia. Ya, soalnya seperti saya ini untuk ilmuwan yang lain-lainnya saya terus terang jadi tidak tahu, terkecuali kita berbaur dengan orang ataupun bergaul dengan orang, jadi sedikit banyaknya kita tahu begitu. Tapi malah itu Mas Bejo sebenarnya ilmu yang sangat ya seperti berguna. Itu juga sih memang ya. Kita berinteraksi dengan orang, dengan orang-orang baru. Betul. Dan orang-orang baru itu mungkin menceritakan pengalamannya kepada kita. Jadi kita sedikit banyaknya. Sekarang kita jadi mengenal seperti Bang Rival ini, beliau ini adalah seorang guru. Ya. Seorang guru bahasa Inggris. Itu tentunya bagi saya ini sangat luar biasa. Beliau juga selain membimbing, beliau juga tidak pelit dengan ilmu. Iya, begitu. Betul sekali. Jadi sedikit banyaknya kita jadi tahu hal apa yang bagus dan apa yang beliau ceritakan, apa yang beliau praktekkan itu semuanya membuat saya termotivasi begitu. Menambah pengalaman juga tentunya Mas Bejo. Betul sekali. Dan ini ngomong-ngomong saya jadi tanam-tanam sambil saya nanam ya Mas Bejo. Iya Mas Bejo, boleh. Enggak apa-apa ya. Terus Petro ini belum bisa bantuin ini piye Mas Bejo? Sampean jadi kameramen saya bisa, itu pun sudah sangat membantu saya, soalnya beberapa hari ini kita ini sangat susah konten Mas Petro. Ya, mohon dimaklumi ya teman-teman semua, dikarenakan memang banyak aktivitas di kebun. Kadang bikin konten pun kita tak sempat. Ya. Dan kemarin juga ada saya membaca komentar-komentar ya, ada komentar satu yang agak nyeletuk sekali di hati saya, namun bagi saya itu tidak membuat saya down. Beliau ada yang agak kata-katanya mencaci, namun menanyakan pendidikan saya, bilang gitu ya. Inilah pendidikan saya, ini SD tidak lulus ya, jadi mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang lengkap ataupun keliru, mohon untuk dimaafkan. Bukan berarti dengan adanya sekolah kita jadi perkataannya lebih jadi lancar, mungkin tidak sih, namun untuk pendidikan saya memang sampai SD saja ya teman-teman ya. Mohon untuk dimengerti kenapa alasannya seperti itu begitu ya, jadi mohon untuk dimaklumi. Dan kalaupun ada yang berkomentar begitu, tentunya kita tidak ambil Mas Bejo ya. Tidak ambil cuman kita jadi malah termotivasi dengan adanya untuk motivasi kita untuk belajar lebih. Betul.
baik lagi. lebih bagus begitu ya. Oke, jadi untuk tanaman sendiri ini sebetulnya sampai sana sudah kita tanami semuanya teman-teman. Kemarin maksudnya ya? Ini kemarin, namun kita tidak sempat membuat video karena susah sekali, tidak ada kameramen. Ini untuk bibitnya sudah kita ambil dari kemarin sih, sudah agak layu, namun tidak akan mengurangi apabila nanti memang Allah bisa memberi tanaman ini subur begitu. Tak akan mengurangi kesuburan, soalnya untuk akarnya sendiri masih hijau dan juga masih segar seperti ini. Dan untuk kemarin juga kenapa sudah kita bisa lihat untuk pertumbuhannya sendiri ya. Untuk pertumbuhannya sendiri sudah bagus. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat, ini sudah kelihatan seperti di tempat semaian. Ini tetap tegak dan daunnya pun tetap segar. Mungkin bisa teman-teman bisa lihat ke sini. Nah, oke. Dan ini sudah lumayan banyak kita tanam sampai sana ya. Semoga untuk tanaman sendiri bisa tumbuh dengan bagus dan hasilnya juga maksimal. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat penonton selama ini yang sudah setia mendukung channel-channel kami ya. Semoga Allah yang membalas kebaikan saudara-saudaraku semuanya yang menonton ataupun menyupport dari berbagai macam hal seperti itu ya. Semoga yang kuasa yang membalas kebaikannya. Semoga tayangan-tayangan kita memberi inspirasi ataupun motivasi buat orang-orang di luar sana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam dari Kalimantan Utara.